Baik, kita bahas dulu tentang bagaimana konsep-konsep sederhana. Karena waktunya nggak banyak, jadi saya akan ajari konsep-konsep sederhananya aja. Ya, supaya baru bisa praktekkan di rumah. Jadi sebenarnya kata kunci awal dari kita memperbaiki badan itu adalah berikan asupan yang baik untuk apa? Untuk pencernaan kita. Berikan asupan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan badan kita ini, baru sekalian, itu kita sudah build up, kalau bahasanya itu sudah build up. Ada enzim, ada hormon, ada segala macam sudah di build up dengan blueprint yang sama sebenarnya. Ya. Dan mereka itu butuh asam amino. Jadi kalau kita buka badan kita, kita nanti ujung-ujungnya gen. Ada gen kan kita gen itu ada gen yang mungkin pernah dengan A, T, G, S gitu kan segala macam. Itu bahan baku mereka apa? Asam amino. Enzim juga bahan bakunya asam amino. Ya. Jadi kalau asam aminonya dapat, maka dia akan ngunci, gitu. Ngunci dan terjadi reaksi dalam tubuh kita. Nah sekarang bagaimana kita bisa dapatkan asam amino kalau dimakan tidak ada asam aminonya? Pertanyaannya, asam amino itu dapatnya dari mana? Salah satu asam amino yang paling baik sekali lagi yang Allah ciptakan di atas bumi ini, ya, adalah apa namanya adalah madu. Madu itu kan asam amino sebenarnya. Itu asam amino. Maka madu itu kalau masuk ke badan kita, ya, atau kita misalkan ada makan minum madu gitu, lalu kita mut madu tadi, maka madu itu sebenarnya prebiotik, ya, prebiotik yang dia bisa memperkuat biotik yang ada pada badan kita, yaitu probiotik. Ya. Jadi madu itu sebenarnya begini, kalau kita mau menguatkan, misalkan kita mau menguatkan kan sistem kulit kita ini kan banyak ada kuman-kumannya, ya, atau ada kuman-kuman yang flora normal bahasa kita. Jadi sebenarnya bagaimana agar kulit kita ini bisa bisa kuat dan tidak terkena serangan-serangan bakteri atau yang virus segala macam yang lengket itu, misalnya. Caranya gampang, olesi aja sama madu. Karena madu itu, jadi kan dia kan probiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Kata kunci awal. Jadi prebiotik itu makannya probiotik. Dan nanti kita akan bahas tentang ada asam amino juga. Jadi misalkan gini, kalau kita lihat ini tempe ini kan, tempe ini pro atau prebiotik? Pro dia, karena dia fermentasi. Ya, semua yang fermentasi bagi pencernaan kita itu baik sekali. Kenapa baik? Ada seorang dokter di Amerika, dia mengkategorikan 3 jenis bakteri yang ada pada perut kita. Dia bilang gini, bakteri netral, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Ada bakteri baik, ada bakteri netral, ada bakteri jahat. Nah, bakteri yang paling besar dan paling dominan justru malah bakteri netral. Netral ini, kalau yang dimakan misalkan ini, netralnya berubah menjadi baik. Gitu loh. Tapi kalau yang dimakan nggak sehat, maka netralnya berubah menjadi jahat. Kalau dia sudah jahat, maka si bakteri netral tadi itu akan bersama bakteri yang jahat tadi akan membuat fermentasi atau gas dalam pencernaan manusia yang pada akhirnya nanti akan muncullah. Kalau sudah fermentasi itu kan bau biasanya, asam. Maka kalau kita mau seseorang itu pengen lihat tanda-tanda badannya sehat atau tidak, maka perhatikan saja tanda-tanda tinggi atau tidak asam di badannya. Contohnya apa? Mulutnya bau, keringatnya bau, apalagi asam, BAB-nya bau, kencingnya bau, badan itu asam. Ya, itu asam. Dan penyebab asam paling kuat sebenarnya bukan karena makanan-makanan yang bersifat asam, tapi karena apa? Karena pikirannya yang asam. Pikiran asam itu kayak apa? Gak ada syukur-syukurnya, gak ada bahagia-bahagianya. Melihat mukanya itu ngeselin gitu, gak ada happy-nya tuh orang. Asam. Dan kalau sudah asam, pikirannya itu asam ilustrasi saja. Kalau sudah pikirannya asam, maka metabolisme badannya pasti ngikut. Percaya tidak percaya? Ya, mungkin ada teman-teman ada yang baca tulisan saya di feed itu, saya bilang rezeki seseorang itu sedikit banyak dipengaruhi apa?
Dipengaruhi apa? Emosinya dia, moodnya dia. Bagaimana Allah mau kasih rezeki sekarang? Kalau seandainya pagi-pagi baru bangun tidur udah ngeluh, ya, emosinya nggak bagus. Bagaimana Allah mau kasih kalau seandainya pagi-pagi itu sudah banyak sesuatu hal yang dia lihat, yang dia dengar, dia rasakan tuh nggak ada positif-positifnya gitu kan? Bagaimana Allah mau kasih rezeki kayak begitu? Ya. Dan kalau udah kayak begitu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia pun akhirnya malas bergerak, malas gitu. Nah, syaitannya jadi makin senang. Ya. Sama juga dengan tadi, ya, perasaan tadi. Jadi bagaimana manusia itu sebagai makhluk hormon yang sebenarnya dipengaruhi banget oleh hati. Ya. Jadi bayangkan kalau itu dioptimalkan, maka sebenarnya banyak penyakit yang kita bisa perbaiki. Kita tidak bahas, tapi sedikit banyak saya cerita supaya mari perbaiki emosi gitu. Ya. Ada guru saya pernah cerita dia ngobatin seorang ibu-ibu yang kena kanker payudara, ya, dengan produknya atau herbalnya dia. Terus tanya sama ibu itu, mukanya sedih banget gitu, terus tanya, ibu dulu ibu kerjanya apa sebelum sakit ini? Terus jawab sama dia, dulu saya tukang jahit gitu. Sekarang kalau tukang jahit, untuk bikin dia bahagia caranya gimana? Pesan jahitan sama dia kan? Order jahitan apa? Akhirnya sama guru saya itu dia bilang, oke bu, tolong jahitkan saya begini-begini, ada berapa pieces gitu kan, dia pesan sama si ibu itu yang tadi. Dan ternyata subhanallah recovery-nya, penyembuhannya lebih cepat karena orangnya bahagia. Ya, ada juga yang lain, ya ini mungkin terlepas dari pembahasan fikihnya ya. Ada ibu-ibu gitu kan dia sakit, cukup kali ke beres tanya, dulu ibu kerjaannya apa? Gitu kan. Dulu kadang menyanyi gitu kan. Akhirnya suruh nyanyi lah dia gitu kan. Suka-sukanya dia lah gitu kan. Intinya membuat dia bahagia. Ya, tapi tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Seperti itu. Jadi makanan yang dimakan seseorang pun kalau seandainya tidak punya komponen-komponen asam amino yang cukup di situ, nggak ada probiotiknya, nggak ada asam aminonya, nggak ada prebiotiknya, apa yang terjadi? Ini otaknya atau ya kepalanya tidak akan mendapatkan mood. Jadi kalau makanannya nggak sehat, pikirannya pun ikut-ikutan nggak sehat. Karena 80% bahan hormon kebahagiaan itu dibuat di pencernaan. Jadi kalau Anda, teman-teman sekarang ketemu dengan teman yang lagi bete, yang lagi baper, yang mukanya nggak nyenengin, apa yang harus Anda kerjakan? Jangan ajak makan gorengan sama dia. Ajak dia makan rujak. Kan enzim, buah, gitu loh. Atau ajak dia makan apa? Air kelapa. Karena air kelapa itu isinya asam amino. Gitu caranya. Jadi memahami itu betul kayak begitu. Makanya tidak heran ya, kalau kita bicara beberapa ciptaan Allah yang Allah ciptakan di atas bumi, memang ada beberapa yang memang bisa memberikan efek menyenangkan ke badan dengan kandungan mineral yang tinggi. Contoh kayak pisang ini kalau teman-teman mau baca penelitiannya cukup banyak sebenarnya. Jadi pisang ini ya dengan kalium yang tinggi, dengan kalsium yang tinggi, dengan magnesium yang tinggi, dan dia termasuk mineral-mineral jenis mineral alkali gitu. Dia juga mengandung serotonin yang tinggi. Letaknya mana? Di mana dia paling banyak? Di dagingnya. Gitu. Tapi yang kedua, letak yang tidak kalah tingginya ada pada kulitnya. Jadi pisang itu sebenarnya kalau mau dapat manfaat optimal, dimakan sama kulitnya. Tapi kan kita kan nggak lazim kan, ya nggak lazim. Maka caranya gimana? Ya cari pisang yang Anda bersihkan gitu kan, lalu pisang itu Anda blender aja semua sama kulitnya. Udah pernah nyobain? Kalau dia sudah cukup masak, tidak akan pahit, tidak akan cepat gitu kan, enak malah justru. Kasih kurma sedikit, jadi bubur pisang namanya, buat ganti bubur ayam pagi-pagi. Gitu kan, gampang dan murah juga sebenarnya, nggak mahal-mahal amat. Agar kita ngerti apa yang dimakan ya. Apa yang terjadi kalau
pisang begini, misalkan ini katakanlah misalkan ini pisang uli atau pisang apa tuh, pisang kekok, dia kan buah itu kan ada ya, buah itu ada asam amino, vitamin segala macam. Apa yang terjadi kalau dia digoreng? Banyak yang hilang kan dengan pemanasan kan, gitu. Semakin panas dia semakin banyak yang hilang, kayak gitu. Jadi pisang itu kalau mau dapatkan manfaat, kalau pisang yang buat kita makan itu jangan digoreng sebenarnya. Boleh nggak? Berarti nggak boleh makan pisang goreng? Siapa yang larang? Ada yang larang. Tadi ada yang tanya, dokter, ibu hamil boleh makan durian kan? Siapa yang larang? Makan aja. Apa saya makan durian? Saya makan durian. Tapi cuma 2-3 potong. Gak bisa, gak mau banyak. Kenapa? Karena ngerti kalau saya makan banyak-banyak, jebol saya badan. Ya, badan saya kembung biasanya, perutnya terutama. Seperti itu. Ini pisang. Jadi kalau lagi hatinya lagi susah gitu kan, makanlah pisang. Ya, Bapak Ibu bisa baca penelitiannya tentang itu pisang. Ya. Gitu. Jadi kembali ke tadi. Jadi ada saat. Jadi banyak banget sumber-sumber asam amino. Jadi semakin asam amino itu kita asup, Bapak sekalian, kita dapatkan, maka insya Allah semakin sehat badan. Jangan khawatir, tubuh kita adalah dokter yang paling baik. Tubuh kita itu. Asal apa? Asal kasih bahan baku yang tepat untuk dia. Banyak banget bahan baku. Jadi misalkan, berarti kami nggak boleh makan nasi putih. Bukan saya melarang makan. Bukan melarang karbohidrat ya, tapi nasi putih kategorinya gulanya sederhana. Ya, gulanya sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekarang tetap makan nasi putih, silakan aja, nggak masalah. Cuman jangan sendirian nasi putihnya. Anda potong bawang putih, bawang merah, terus Anda potong misalkan daun serai gitu kan. Lalu nanti kasih garam, kasih lada hitam, kasih zaitun, ditumis sedikit sebentar aja, masukin ke nasinya. Nasi akan sehat. Simpel, kayak nasi liwet jadinya. Gitu. Sebab apa? Kalau gulanya cuma gula kategori gula sederhana bagi tubuh berat. Makanya kalau biasanya sudah suka banget makan gula-gula sederhana kayak begini, ujung-ujungnya biasanya habis makan apa? Ngantuk kan? Gitu. Pertanyaannya, ini gula nggak? Gula, tapi dia bukan gula sederhana, dia gulanya kompleks, punya banyak teman deh. Kalau sudah dipisahkan ya dengan teman-temannya, maka jadi masalah dia, berat bagi tubuh mencernanya. Ya, jadi kalau sudah mulai paham ini, maka insya Allah nanti gampang sekali dan mudah dan murah, asal mau aja. Ya. Dan dengar penjelasannya gitu kan. Jangan langsung main serang gitu. Nah, sekarang kan orang kalau sekarang potong-potongan video gitu kan, yang apaan nih makan tempe mentah gitu kan. Ya. Apalagi